Dunia adalah dua terang, sama negeri satu soko. Siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah dua terang, kamilah usaha, kamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Jendela Double Track SMA Double Track. Maju bersama, hebat semua, gemilang. Luar biasa seperti yang kita ketahui bersama, Sri Kandi hebat. 3 Sri Kandi luar biasa telah hadir di ruang studio Siniar Jendela Double Track pada kesempatan kali ini dan membawa semangat yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak berlama-lama, kita akan mencoba mengeksplorasi seperti apa kegiatan Double Track, kemudian aktivitas apa yang sudah dilakukan dan harapan-harapan serta kesan mungkin dan yang bisa disampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri Soko khususnya dan seluruh remaja SMA generasi muda di Indonesia. Kita akan mengawali dari sudut biru apa sudut sebelah sana ini. Ya, 3 ibu guru sekaligus pendamping dan menjadi trainer di keterampilan Double Track SMA Negeri 1 Soko. Yang pertama saya awali dari Bu, siapa Bu? Perkenalkan, nama saya Bu Novinda. Saya guru mata pelajaran seni budaya dan bahasa Jawa dan mendapat tugas tambahan sebagai trainer tata rias pengantin berhijab. Baik, selanjutnya dengan Ibu. Oke, terima kasih. Nama saya Riana Sulistowati. Saya guru mata pelajaran biologi dan prakarya kewirausahaan. Saya sebagai trainer tata boga. Baik, ada tata rias pengantin berhijab, ada tata boga dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Happy Kuntum Khaira Umatin. Berbeda dengan dua sebelah kanan saya, beliaunya ada di guru, saya berada di tenaga kependidikan. Dan juga dengan tugas tambahan sebagai trainer multimedia. Baik, kita sudah menyambut 3 Sri Kandi sebagai seorang trainer. Ada tata boga, kemudian ada tata rias kecantikan berhijab, dan juga yang terakhir ada multimedia. Yang perlu kita pahami, kegiatan dari masing-masing keterampilan itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dimulai dari tata boga, Bu. Iya, terima kasih. Untuk tata boga, kegiatannya yaitu kita laksanakan pada hari Jumat, ya setelah mata pelajarannya sudah selesai. Kita praktik, yaitu praktik bisa membuat makanan dan minuman ringan, ya gitu. Ini semua siswa ikut semuanya, alhamdulillah dilaksanakan dengan baik, tertib. Ya, cuma kendalanya gini Bapak, karena gini, kalau tidak dari hati, ya itu biasanya cuma asal-asalan saja, ngikut aja gitu. Jadi kalau mau kumpul kadang itu ngobrol juga kalau tidak dalam hati. Kalau dia punya memang hobi masak, ya enjoy aja, suka aja dia melakukan, kemudian melaksanakan, kemudian masaknya juga enjoy, kemudian dia juga bisa mengeksplorasi makanan yang mau dibuat, itu juga seperti itu. Iya, berarti kalau tata boga ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kalau multimedia, keterampilan multimedia ini seperti apa kegiatannya Bu Happy? Baik, terima kasih. Terkait multimedia, kalau di SMA Negeri 1 Soko saat ini sebenarnya di multimedia desain grafis. Oh iya. Ya, pokoknya ada desain grafis, mulai dari mendesain prosesnya sampai nanti menjadi sebuah produk. Kayak hal-hal yang sudah kita lakukan dari kemarin bisa mulai dari kaos, kemudian ada tumbler yang di hadapan kita ini juga salah satu produknya ya. Kemudian juga ada merchandise mulai dari pin, gantungan kunci, bahkan sampai ke stiker. Jadi kita juga berkomunikasi dengan keterampilan yang lain. Kalau boga menghasilkan makanannya, desain grafis siap untuk memberikan kemasannya sampai kemudian label ke stikernya. Itu yang pokok nih, utama. Sudah kayak pasaran umumnya. Kemudian kita tidak hanya sampai di situ saja. Kita juga mengarah kepada digital. Artinya anak-anak multimedia juga sudah siap mempromosikan maupun membuat karya secara digital. Artinya seperti saat ini kita berada di ruangan ini, di ruangan ini juga salah satu
karya maupun keterampilan Berarti dari anak-anak yang yang saat di ini. operator itu anak Betul. multimedia, kemudian di kamera Operator, di juga kamera ya. dan seterusnya. Ini juga mereka sudah yang tergabung di multimedia. Bahkan juga sudah melangkah kepada ya, dokumentasi event. Beberapa event sekolah SMA Negeri 1 Soko yang bertugas tim dokumentasi juga sudah ada dari tim multimedia. Baik, terima kasih Bu Happy ya menggambarkan atau memberikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada keterampilan multimedia desain grafis. Baik, keterampilan yang ketiga, Bu Novinda. Iya, Ini Bapak. kan agak berbeda nih, tata rias kecantikan berhijab. Berhijab, betul Berarti setiap sekali. hari berhias atau bagaimana sih? Oke, baik, terima kasih Pak Tio. Saya sebagai trainer tata rias pengantin berhijab akan memberikan penjelasan tentang kelas. Kalau kami menyebutnya itu adalah kelas. Diadakan setiap hari Jumat dan tidak hanya hari Jumat saja. Kadang di hari-hari yang ada sela untuk kita mengadakan ketika ada kelas. event-event Iya, tertentu betul sekali. yang pasti di luar jam pelajaran Betul sekolah. sekali. Untuk tata rias pengantin berhijab sendiri, materi pokoknya adalah merias, Bapak, merias wajah. Karena kita merias, jadi kita mengikuti tren setiap tahunnya kan berbeda, Bapak. Nah, kita mempelajari dari teknik, terus kemudian perpaduan warna, terus pemilihan produk juga yang disesuaikan dengan karakteristik kulit orang Asia atau kulit anak-anak sekarang, begitu. Selebihnya seperti itu. Terus kemudian selain itu juga Tata Rias juga memiliki program nail art. Apalagi itu Bu? Kalau nail art itu tentang kebersihan, kecantikan, kerapian kuku, Bapak. Oh iya, gitu. Saya nggak bisa. Tentang kecantikan, kebersihan dan kerapian kuku. Ada seni artistik yang ada di nail art kan kuku ya. Iya betul. Begitu. Terus tidak hanya kelas saja yang kami adakan, program ini juga sudah merambah ke event sekolah. Oh, kegiatan-kegiatan yang Betul bersifat sekali. entertainment dan lain sebagainya, Betul. ya, hiburan ya. Terkait kemarin juga ada event FLS 3M. Oh iya, betul. Terus kemarin juga sudah ada job Bapak untuk Tata Rias pengantin berhijab merias di Bojonegoro. Oh, anak-anak sudah ini ya, betul sudah sekali. mengarah pada profesional. Iya. Terus ini yang akan saya ajarkan lagi, yang ada materi yang belum itu adalah selain materi pokoknya karena berhijab Bapak, karena pengantin ini kan artinya luas. Betul. Tidak hanya berhijab. Kadang kalau kita melihat customer atau klien, kadang memiliki keinginan permintaan sendiri, yang berbeda-beda. permintaan Betul. di event favoritnya, dalam arti event terpenting dalam hidupnya. Karena kita wedding, tidak hanya wedding, kadang juga ada keinginan pengantin request yang tidak berhijab. Nah, ada tambahan program yaitu tentang teknik sanggul. Oh, berarti diberi tambahan selain yang terdapat di kurikulum di kelas itu. Betul sekali. Anak-anak diberi tambahan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat ya. Selain teknik sanggul, kemudian ada teknik pais. Pais itu tentang oh, saya ingat. Iya. Pais itu yang yang ada hitam-hitam iya, itu. benar, Dari pengantin Solo, Jogja, Madura. Tradisional ya. Iya, Betawi, terus kemudian ada yang dari Palembang juga. Betul. Iya, banyak sekali. Bugis juga Pak terutama. Jadi ada beberapa materi yang saya ajarkan di situ. Terus yang akan saya ajarkan juga ini yang terakhir itu adalah tentang henna. Henna. Oh iya. Henna di tangan, iya. Iya, betul. Karena saya melihat di era sekarang pengantin-pengantin itu requestnya tidak hanya di hijab, tidak hanya di make up, tetapi juga ada di henna. Betul. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi 3 Serikandi ini mendampingi anak-anak untuk bisa bertahan hidup di masyarakat. Bedanya ternyata saya bisa menyimpulkan nih, kalau di multimedia itu bahan objeknya itu kan monitor, desain monitor, di monitor. Kalau Bu Novinda di keterampilan yang desainnya bukan monitor tapi wajah. Iya, di wajah orang. Kita melukis di wajah orang, Bapak. Kemudian ini menarik. Kalau di multimedia beberapa produknya langsung diimplementasikan, kemudian juga tata rias kecantikan juga begitu. Untuk tata boga Bu, anak-anak praktiknya itu seperti apa? Praktiknya kita ya sesuai sama dengan tata rias ya Pak. Jadi ngikuti tren makanan kekinian. Biasanya Betul. gitu, makanan sama minuman kekinian
Itu biasanya prakteknya kadang langsung diimplementasikan. Kita punya seperti stand Oh, punya stand ya? Ya. yang setiap hari buka Ya. ya, itu kita jadwal setiap Ada hari. berapa stand Bu anak-anak? Ada ini standnya ada 3. 3 ya. Itu jual makanan Ya. ringan, kemudian ada minuman, ada kopi, ada Oh, ada jus kopi mangga, juga. Berarti jus. anak-anak diberi kepercayaan untuk mengelola stand itu ya masing-masing itu ya. kecepatan Oh, itu. gitu Jadi ya. mengelola semuanya dari situ, Pak. Oh gitu, berarti Oke. artinya anak-anak tidak melupakan hanya tidak sekedar teori, Iya, tapi karena kaitannya dengan kewirausahaan, mereka memproduksi dan juga Menjual. memasarkannya. Luar biasa, Bu. Siap. Pasti Ibu itu punya tugas pokok, ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kok kenapa Ibu bisa mau gitu berada di menjadi trainer? Kayaknya kan nambah pekerjaan saja ya. Ngajar saja mungkin atau di tenaga kependidikan saja itu. Apa yang menjadi motivasi Sri Kandi luar biasa ini, ibu-ibu ini untuk bisa mendampingi anak-anak menambah keterampilan untuk bisa bertahan hidup? Boleh siapa saja. Bebas, Pak. Bebas ini. Siapa dulu? Biasanya ibu-ibu kan diawali dengan ini, Bang Ibu. Dengan diskusi yang panjang. Kita coba uji diskusi. Silakan biasanya. Oh, saya. Oh, boleh. Boleh. Iya. Baik, kalau saya pribadi, Ya. Pak, sebenarnya kalau tugas menjadi seorang trainer ini Ya. adalah tugas tambahan. Ya, Ya, kalau tugas pokoknya kami itu adalah seorang pengajar. betul. Iya. Kalau saya menanggapi hal ini itu adalah sebuah mandat yang luar biasa diperuntukkan kepada saya, yang artinya adalah saya memiliki kesempatan untuk mengasah bakat saya, begitu. Selain itu, selain saya juga bisa mengasah bakat saya kembali, saya ada kesempatan untuk mentransfer ilmu yang sudah saya berikan. Iya, Berbagi. betul. Ya. Yang dulu waktu kuliah saya juga pernah mendapatkan mata kuliah tentang tata rias. Iya, Nah, iya. itu saya transferkan ke anak-anak. Ya. Begitu. Selain itu juga saya juga ada kesempatan untuk lebih dekat dan memahami anak-anak, karakter anak, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, Iya, betul. terus cara komunikasi. Nah, ini yang paling penting, Pak, yang saya selalu terapkan ke anak-anak. Karena situasinya berbeda, Bu, ya. Betul. Dalam situasi belajar di kelas, kemudian dengan situasi yang belajar berwirausaha yang sangat kontekstual, kompleksitas Iya. permasalahannya, maka komunikasi pada situasi-situasi tertentu sangat berbeda dihadapi. Iya, ya, Bu, betul, ya. Pak. Apalagi kalau tata rias ini yang Ya. dijual adalah jasa, Bapak. Betul. Kalau dijual jasa, keterampilan yang utama adalah ada di komunikasi. Iya, Iya. betul. Bagaimana Senyum, iya kemudian cara ramah, merespon ya. customer, Iya. merespon klien, bagaimana klien ini bisa tertarik, Betul. bagaimana klien ini bisa ingin mengambil jasa kami, begitu. Dan harapan saya dengan adanya SMA DT ini, terutama untuk program pengantin, Ya. kelas pengantin berhijab tata rias ini, harapan saya setelah lulus dari sini, anak-anak bisa berwirausaha sendiri, Iya, mudah-mudahan. bisa mandiri sendiri, bisa dalam arti menghasilkan uang, menghasilkan jasa-jasanya, Iya. sehingga bisa mendorong dirinya agar lebih produktif. Betul. Begitu. Semangatnya begitu ya. Iya. Jadi ini bagian dari tantangan bahwa berbagi itu suatu hal yang sangat penting buat kita. Betul Jadi sekali. tidak hanya sekadar mengajar di kelas, tapi ini memberikan hal yang di luar seperti yang kita bayangkan, Iya. membantu anak-anak kita untuk bisa bertahan hidup. Betul sekali, Bapak. Kalau multimedia bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Kayaknya saya sedikit berbeda dengan Bu Novinda. Ya. Ibu itu suka berbeda, nggak mau sama ibu-ibu. Kalau Bu Novinda Ya. punya background ilmu secara terstruktur dari ketika menempuh program pendidikan sebelumnya di Ya. Sarjana, tinggal menerapkan dan mentransfer begitu, Iya. begitu ya Bu Novinda. Betul Namun tetap sekali. ada adaptif sesuai perkembangan saat ini. Betul. Kalau dibandingkan dengan program background pendidikan saya, tentu
nggak linear, Pak. Jurusannya Bu Happy apa, Bu? Saya ada di pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Wah, itu kewirausahaan penting itu. Iya, Iya. hitungnya awal. Jadi, cuman memang ada kebiasaan Iya. saya suka bergelut atau belajar tentang digital. Oh gitu. Nah, ya kayak dua desain ini. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan itu terpaksa, bukan terpaksa ya, emang suka belajar di situ aja. Iya, Emang iya. suka belajar di situ dan mungkin karena kebiasaan menggunakan sehari-hari sering kayak gitu, Iya. akhirnya mungkin itu yang menjadikan dasar kenapa saya mendapatkan surat tugas jadi trainer Oh, multimedia. Gitu. Kayaknya Dan, sama juga, Mbak. Artinya ketika sudah mendapatkan surat tugas itu ya walaupun secara personal masih merasa apa saya mampu seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu juga mengikuti beberapa kegiatan kayak training TUT Iya. waktu itu Iya. awal program. Jadi sebelum kita terjun langsung jadi- ada TUT-nya di Jadi awal. semua trainer itu tidak langsung, Betul. itu ada proses tahapan, ada Iya. pelatihan. Ada latihan. Oh Ada iya, pelatihan. iya. Jadi sebelum kita ke TUT kita menyerahkan portofolio diri. Betul betul. Layak enggak ini jadi trainer kayaknya begitu ya kayaknya. Iya, iya, keren. Kalau Jadi segalanya ketika, belum masuk. ketika TUT kita menyerahkan berbagai portofolio diri, Iya. mulai karya apa yang telah dibuat, kita pernah mengikuti pelatihan apa yang sesuai bidangnya masing-masing, Iya. mungkin itu kita serahkan dan mendapatkan materi sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh kerjasama kita dari Dinas Pendidikan sama ITS itu, akhirnya alhamdulillah saya dan dua trainer di samping saya dinyatakan lolos jadi trainer gitu. Artinya ada satu hal kebahagiaan ya, tidak serta-merta bahwa tugas tambahan ini memberikan beban. Pasti. Iya, Iya. ternyata tidak jauh-jauh dari kebiasaan atau Kebiasaan yang telah kita lakukan Wih, sehari-hari. makanya ada portofolio tadi juga. Ada portofolio Iya. yang kita sampaikan dan itu Iya. yang sangat berperan penting ketika berproses mendampingi anak-anak di sekolah. Ya, jadi kalau motivasinya Bu Novinda kan bisa mengimplementasikan itu. Mungkin kalau Bu Happy motivasinya dari hal suka itu kan memilih atau menerima tugas tambahan ini, salah satu motivasinya mungkin bisa mengembangkan atau bagaimana? Pasti Iya. selain diri saya sendiri Iya, yang saat ini menghasilkan karya yang walaupun belum begitu sempurna Iya, artinya, iya, iya. namun saya juga bisa mengajak teman-teman dari multimedia dan mereka artinya bisa memulai dengan usia mereka saat ini masih di jenjang SMA, masih banyak kesempatan untuk belajar. Oke. Ya, apalagi yang saat ini kalau di multimedia sudah mengarah kepada kecerdasan buatan itu ya, Iya, AI, iya. kita nggak akan terlepas dari situ. Jadi anak-anak multimedia selain dengan keterampilan desain yang secara fisik itu jadi kurikulumnya, Iya. mereka juga dibekali terkait dengan etika Berarti profesinya. dikolaborasikan Betul. juga, ya, memanfaatkan itu semua. Betul. Ya, terima kasih Bu Happy. Bu Riana, Oke. ya hampir sama Bu. Tugas tambahan ini kok mamanya Bu jenengan menerima Oke. tugas tambahan ini. Gini ya, baiklah, terima kasih Bapak. Kronologinya itu sebenarnya panjang ya. Saya itu mapelnya itu 2 ya, biologi sama PKWU. Ya karena Prakarya ya. prakarya Iya, itu iya. yang linear. Iya. Nah, itu saya megang prakarya itu sekitar 6 tahun 7 tahun. Jadi iya. semenjak mata pelajaran ke-13 prakarya ada. Ini bukan kaleng-kaleng Iya. loh pengalaman 5 tahun. Iya, nggak kalian-kalian Pak. Guru saya langsung waktu itu. Sebenarnya itu kita kan punya misinya kan skill, keterampilan menghasilkan produk berwirausaha kan seperti itu. Sebenarnya untuk materi kewirausahaan sudah ada. Kita menentukan ide produk apa yang mau dibuat, kemudian memproduksi, kemudian promosi, kemudian promosi, setelah itu target pasarnya siapa, memasarkan itu sebenarnya ada. Cuma kemarin itu ya sudahlah karena linear ya. Kemudian saya sebenarnya ya Bapak itu ya hobi masak. Cuma masaknya iya, ya iya. kadang ya karena tidak kayak chef itu ya makan Iya. ya jadi hobi, kemudian seperti itu ya. Dengan alhamdulillah maksudnya ya sudah bisa menyalurkan hobi Iya. memasaknya itu ya akhirnya kemudian anak ya alhamdulillah juga anak-anak selain di pelajaran saya juga ada pemantapan di kegiatan double track ini Ya, sebenarnya jadi ya. hobi bisa tersalurkan Tersalurkan, dan bisa iya. menikmati dengan Iya, itu. nggih. Tapi mungkin kami menyadari ini tidak serta-merta begitu mudah dilewati. Wajah ibu-ibu ini wajah penuh masalah, beban. Kami menyadari proses perjalanannya sangat panjang. Pasti tidak apa yang ibu sampaikan bagian dari motivasi, tapi di balik itu tidak begitu lewat saja. Ada pengalaman yang dilewati. Mungkin apa yang membuat Bu Novinda, Bu Riana, Bu Happy
bisa bertahan di kelas double track dengan permasalahan yang sangat kompleks dengan anak-anak? Kan tadi disampaikan sangat berbeda. Apa yang membuat bertahan? Apa? Siapa dulu? Mungkin Briana dulu. Briana dulu ya. Apa yang membuat bertahan, Bu? Bu, pasti ada air mata juga kan? Ya, sebenarnya itu gimana ya? Namanya kalau pengen sukses ya Pak. Iya. Berarti kan kayak berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Betul, kan betul. gitu ya. Ya saya bertahannya ya kenapa ya? Saya pengennya menyelesaikan anak bangsa. Betul, Ya, sebagai pendidik kita juga harus menyelesaikan anak bangsa. Kita ini untuk pembekalan juga ketika kan tidak semuanya anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Ya, jadi kita malah memberi pembekalan dia selain kadang kan pula juga anak yang ikut double track itu juga Iya. bisa melanjutkan kan Betul, seperti betul. itu, tidak hanya menutup kemungkinan dia tidak masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Yang memberi pembekalan berwirausaha sehingga dia bisa punya pengalaman ya. Jadi pengalaman nantinya ke depannya dia bagaimana seperti itu. Ya, kemudian keduanya apa ya Pak ya kira-kira? Ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bu ya. Gini, sukanya itu kalau kita membuat produk Iya. dijual laris. Oh, Nah, iya. kalau saya itu seperti itu. Kemudian membuat produk unggulan juga yang tidak ada di pasaran. Itu seneng banget gitu, Pak. Apalagi laris kemudian kemasannya bagus, menarik sehingga konsumen itu tertarik, banyak suka. Kemudian banyak yang misalnya DO seperti itu suka Iya. sekali. Jadi ya. tidak sekadar membuat kemudian laku begitu, Nggih. tapi ada seni yang ketika itu dibuat melalui proses yang panjang. Kemudian berhasil, seni ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat bertahan Bu Riana di sini juga. Suka Ya. sekali. Bu Novinda? Baik, kalau saya Pak, kenapa sampai saat ini masih bertahan? Iya. Gitu. Walaupun di dalamnya ada tangis, ada tawa. Sungguhan ada tangis. Ibaratnya seperti itu, Iya, Pak. perjuangan lah, ada Iya, perjuangan di perjuangan, ya. dalamnya. Ya. Kalau saya pribadi, ini bagian dari hobi saya, Ya. gitu. Jadi Hampir sama ya, ternyata Iya. hobi itu ya. hobi Tidak, saya dan tidak salah kepala sekolah memilih tugas tambahan ibu-ibu ini. Iya. iya, jadi yang namanya hobi itu apapun yang dilakukan akan selalu membawa kebahagiaan. Iya, iya, betul. Ya, karena ada proses dan ada hasil, Pak. Iya. Begitu. Terus kemudian yang kedua adalah sebuah tanggung jawab, Pak. Karena saya merasa ini adalah tanggung jawab yang harus saya laksanakan, dan tanggung jawab ini bisa mengantarkan anak-anak kita Tidak yang sekedar secara administratif, tapi Betul. bagaimana dia bisa bermasyarakat dan mampu betul menghidupi dirinya, bertahan hidup iya, tadi ya. betul, Pak. Mengantarkan anak-anak yang mayoritas pengen menjadi MUA, begitu. Jadi langsung terjun ke dunia MUA. Nah, bagaimana caranya? Saya harus bisa membangkitkan semangat mereka, Iya, Pak. iya. Gitu. Jadi harus bisa melatih anak-anak itu konsisten. Karena konsisten itu sendiri kan sangat sulit, apalagi kalau anak-anak masih kadang di umur Usia seperti sekian, itu belum iya, stabil ya. masih belum stabil. Iya. Jadi harus mengajarkan mereka untuk konsisten. Iya, saat berlatih teman-temannya sedang berlibur, Betul. dia sudah mulai goyah tuh. Itu apa latihan ya, milih kembali ke sekolah atau itu ya. Oh, gitu. Jadi konsistensi itu ya. Iya, konsisten itu. Jadi ya bagaimana upaya saya untuk memunculkan semangatnya anak-anak dari situ, Pak. Iya. Gitu. Selain itu, saya juga menyadari tidak semua anak-anak ini akan meneruskan ke perguruan tinggi. Betul, betul. Jadi bagaimana upaya saya sebagai trainer harus membekali anak-anak ilmu yang bisa membuat mereka bertahan hidup di era sekarang. Betul, betul. Begitu. Karena jasa make up tidak hanya pengantin, Bapak. Iya. Karena ada make up panggung, Betul. terus kemudian ada make up seperti karnaval, Iya, seperti itu. event-event tertentu Event-event, iya. khusus ya. Jadi banyak sekali peluang yang mereka akan dapatkan ketika mereka sudah terjun ke dunia MUA. Iya. Begitu. Terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Novinda. Kalau Bu Happy, apa Bu yang kok nambah-nambah kerjaan yang masih membuat Bu Happy bertahan di Iya, kayaknya ini berawal dari instruksi.
jadi panggilan hati kayaknya. Jadi iya. Gimana Emang awalnya menerima amanah itu tadi ya, dipercaya oleh kepala sekolah. Artinya beliau menentukan kita sebagai trainer juga bukan tanpa pertimbangan, kan seperti itu. Mungkin ya karena melihat kebiasaan kita tadi itu. Emang awalnya berat. Sesuai dengan background pendidikan saya berat karena saya hanya belajar seperti itu. Namun ketika sudah berada di dalamnya, sudah ketemu anak-anak, sudah tahu kurikulum materinya seperti itu. Artinya saya harus belajar. Jadi artinya memang benar menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai dengan hati seperti itu benar. Jadi emang kapanpun walaupun tidak sesuai dengan pendidikan formal, saat ini tidak menempuh pendidikan yang lebih tinggi, saya harus belajar tentang mungkin itu dunia digital. Dan itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Kita nggak akan bisa terlepas dari itu semua. Bahkan sampai ke pemasaran produk, kita juga sudah melalui platform digital. Seperti halnya yang saat ini juga telah kita laksanakan ya Bu Riana, Bu Novinda. Jadi kayak produk-produk apa yang dihasilkan, itu juga kita jualnya nggak secara langsung, tapi itu kita masukkan ke dalam platform digital penjualannya. Oke, baik. Ini saya tiga seorang seni kandi trainer yang luar biasa. Bagaimana kolaborasinya dengan, kan beda pengantin berhijab, tata boga, multimedia. Bagaimana kolaborasi dalam kegiatan ini? Iya, ada kolaborasi nggak setiap kegiatannya? Kayaknya saya dulu yang jawabnya. Kalau berbicara 3 keterampilan yang berbeda, pasti kita punya jalan hidup masing-masing lah. Betul. Tanpa mengesampingkan jalan hidup itu tadi, selain kita harus melakukan apa itu, kita bertiga selalu bergandeng tangan istilahnya. Jadi kalau misalnya nih di sekolah kan pasti ada event tertentu, contoh ketika ada class meeting, ada apa, pinter-pinter kita mengambil kesempatan di situ. Trainer ya, komunikasi trainer itu ya. Pasti. Jadi contoh nih ketika Hari Bumi misalnya, Hari Bumi yang beberapa bulan yang lalu. Tim multimedia bergerak, selain ada stand-nya, apa yang telah dihasilkan di display di situ, tim multimedia bergerak langsung jadi tim dokumentasi. Begitu ya. Mulai video, foto dan seterusnya sampai menghasilkan sebuah produk videonya. Jadi nggak proses pengambilannya aja, itu yang proses editing juga dari tim multimedia. Termasuk tadi kalau saya tidak salah dengar, packagingnya, betul. Kemasannya. Ini karena menggandeng tatap muka tadi. Buka. Jadi tatap muka buka stand-nya juga berkesempatan. Jadi makanannya seperti apa yang dihasilkan, kita bantu untuk menghasilkan tampilan yang wow gitu. Itu desain produknya juga. Iya, desainnya menyesuaikan. Jadi kan ketika momennya Hari Bumi nih, Bu Riana kayaknya kemarin yang dihadirkan makanan hasil bumi ya. Hasil bumi ya. Pola itu di dalamnya ada kan gitu. Jadi kita kolaborasi di situ. Katalognya kita hadirkan di situ. Yang tata rias juga kayak gitu. Jadi betul. Yang tata rias hasil dari itu dokumentasi untuk sebagai bentuk portofolio atau kurikulum vitae dari masing-masing personal. Jadi semuanya dapat nih. Ternyata bisa kolaborasi. Bisa. Walaupun kalau secara fisik yang multimedia susah diraba langsung ya. Karena produknya kan berupa video kita butuh alat tertentu untuk menampilkannya. Begitu. Mungkin ini satu putaran terakhir dalam diskusi ini, tapi yang pasti kita memahami bahwa semua siswa memiliki diferensiasi keterampilan bakat minat yang berbeda-beda. Maka seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu trainer tadi, bahwa tidak semuanya kuliah. Bagaimana siswa yang tidak kuliah? Keterampilan double track ini menjadi salah satu alternatif yang sangat efektif, memberikan kekuatan modal agar siswa nanti bisa bertahan hidup setelah sekolah atau setelah lulus SMA. Ini bagian pilihan yang tidak main-main, artinya tanggung jawab yang diberikan atau diterima oleh ibu-ibu trainer tadi menjadi pilihan yang sebagai amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan atau mengantarkan generasi bangsa bisa menjadi lebih baik untuk keluarga dan untuk dirinya. Kemudian dalam perjalanan yang sangat luar biasa, tadi walaupun sebenarnya air matanya bohong-bohongan, tapi kadang-kadang air matanya sungguhan gitu. Kan ini tidak sebentar. 3 keterampilan, siswa, sekolah, kemudian event yang luar biasa, banyak berkomunikasi dengan pihak luar, permasalahannya sangat luar biasa. Nanti mungkin ada kesan yang berkesan dalam proses ini, boleh bergantian menyampaikan itu. Boleh dari Bu Novinda nggak apa-apa? Baik, Pak. Iya, kalau saya kesannya melihat anak-anak bisa mempraktekkan
bakatnya langsung dari segi tata rias, terus kemudian tata boga, terus multimedia. Ada kebahagiaan tersendiri, Pak. Sebagai seorang pengajar saya, ada kebahagiaan, berarti anak-anak SMA Negeri 1 Soko ini memiliki semangat yang sangat luar biasa, yang dimana mereka mempunyai semangat yang bisa mengubah dirinya yang dari tidak bisa sampai bisa. Dan saya sebagai pengajar sekaligus trainer sangat senang sekali, sangat bahagia sekali melihat mereka bisa mencapai di titik itu. Jadi kesannya ketika anak-anak mampu mengimplementasikan, dan itu sebuah keberhasilan buat kita, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah keberhasilan saya sebagai, mungkin kami atau saya pribadi, keberhasilan sebagai seorang trainer dan pengajar, melihat mereka yang awalnya tidak bisa sehingga menjadi bisa. Betul. Begitu. Ya. Bu Riana atau Bu Happy dulu? Ya, terima kasih. Ini kalau kesan saya Bapak juga yang tadi sudah saya sampaikan, melihat anak yang ketika jualan laris, kemudian produknya banyak diminati, itu udah seneng. Jadi kalau kita jualan merasa tidak sia-sia Bu ya mereka. Itu seneng sekali Pak. Dengan untung yang banyak, suka sekali itu ya anak itu. Terus kemudian kesannya lagi ketika anak-anak ya gini dulunya nggak bisa, kemudian menjadi bisa, kemudian menghasilkan produk unggulannya setiap masing-masing kusnya itu sudah senang ya, karena produk unggulan itu sangat sangat penting sekali buat kita untuk bersaing ke dunia, maksudnya dunia pasar dunia pasar yang terus berkembang dan berubah, global, pasar nasional dan sebagainya itu sangat penting sekali ya, karena kita memiliki produk yang berbeda. Itu berarti kita bisa, saya sudah bisa maksudnya menghasilkan produk yang bagus yang kiranya di pasaran itu sangat laku dan seperti itu. Betul. Terima kasih. Bu Happy, berkesannya apa? Atau nggak ada sama sekali Bu? Berkesan kayaknya. Nggak jauh berbeda kalau kayak ini. Ini haru. Tanpa terasa di tahun ini kita sudah melewati di mulai bulan Maret ya Bu ya kita. Maret, April, Mei, Juni. Keempat ini ya. Dan akhirnya sudah hampir berada di ujung program. Ya sebentar lagi kita juga akan melaksanakan Monef dan kemudian nanti diikuti dengan ujian praktik sama ujian keterampilan. Artinya tidak terasa kita sudah berada di titik sejauh ini. Dan kita alhamdulillah mampu. Tentu ada rasa haru, ada rasa bangga dan bahagia. Dan penuh harapan semoga kita bisa menyelesaikan program ini dengan baik dan nantinya tetap mendapatkan predikat yang minimal baik lah. Iya, dan sebelum bisa diimplementasikan bisa diimplementasikan. Dan tentu kalau kesan dengan anak-anak memang kita sangat membutuhkan komitmen. Selain kekompakan, kita memang butuh komitmen. Kalau emang mereka juga sudah ada panggilan hati, istilahnya begitu, mau apapun eventnya, mau kapanpun kegiatannya, bahkan pulang sampai jam 5 sore pun kita lakukan. Ya gitu ya, kita lakukan karena memang kita sudah siap dengan proyek itu dan kita tanggung jawab seperti itu. Jadi kita siap dan bertanggung jawab atas kegiatan kita sendiri. Baik, kami tidak khawatir atau tidak ragu terhadap perjuangan yang sudah dilakukan ibu-ibu guru, tenaga kependidikan sebagai tugas tambahan di trainer dalam mengantarkan anak bangsa. Oleh karena itu perlu diketahui oleh semuanya, SMA Negeri 1 Soko selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswanya sesuai dengan sosial yang ada. Tidak semua kuliah, maka keterampilan SMA Double Track ini menjadi salah satu program prioritas agar nantinya siswa bisa berwirausaha dan mengimplementasikan semua keterampilan yang diperoleh oleh pendamping atau trainer masing-masing. Baik, mungkin salah satu saja harapan atau pesan yang harus disampaikan atau mungkin perlu disampaikan kepada siswa-siswi, khususnya siswa yang berada di keterampilan secara umum siswa double track. Boleh perwakilan siapa? Siapa nih? Saya. Boleh. Saya wakili nanti kalau ditambahin enggak apa-apa ya. Iya, ditambahin boleh. Oke, saya kembali lagi, artinya memang kita sudah berada di sini. Artinya ini juga menjadi bagian nama baik SMA Negeri 1 Soko.
Kan seperti itu. Dan bahkan ini jadi salah satu program unggulan yang sangat didukung oleh pihak sekolah. Artinya mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan, menggunakan segala fasilitas ini dengan maksimal, dengan optimal. Dan bahkan di tahun ini, baru di tahun kedua program kita juga sudah memiliki beberapa fasilitas, mulai dari ruang produksi. Ruang produksi ada ya? Produksi. Jadi dengan keterampilan masing-masing kita berkesempatan untuk proses di situ, mulai produksi makanan, produksi desainnya, dan juga ke make up yang itu pun kita bisa melaksanakan di situ. Kemudian ada juga DT-MAT yang beberapa waktu lalu telah diresmikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ya, artinya nggak mungkin ketika diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur lewat begitu saja. Harus dijaga satu bersama-sama. lagi Pak, adanya kafe. Artinya kan nggak mungkin hal itu ya sudah diresmikan viral selesai, enggak kan? Jadi sebuah tanggung jawab besar bagi kita semua, selain kami dari trainer dan juga seluruh siswa. Artinya ini mari kita maksimalkan, kita manfaatkan dengan baik dan untuk kebaikan SMA Negeri 1 Soko. Selain kepada personal pribadi peserta double track. Betul. Gitu. Ya, ini satu hal yang menarik dan mungkin menjadi sebuah harapan semua dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko, bahwa program double track ini bisa memberikan warna yang berbeda, sehingga bisa memberikan hal yang baik juga untuk generasi kita dalam mengantarkan, dalam menggapai, mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Tapi kita kalau terlalu dengan masalah kompleksitas di double track ibu-ibu semua, kayaknya kalau ditutup kurang santai nggak enak nih. Bu Novina ini punya ini nggak? Biasanya kalau kita punya lagu ini ya, kita ada lagu apa? Lagu kebangsaan. Lagu kebangsanya Iya. apa itu? Lagu rumah kita. Rumah kita. Oh yes, boleh. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin Bu Novinda bisa menutup dengan satu larik atau satu bait lagu rumah kita. Kita dengarkan. Lagu ini merupakan sebuah lagu kebesaran. Jadi penyemangat juga ya. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa air lir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua ini milik kita. Memang semua ini milik kita. Ya, demikian siniar Jendela Double Track pada kesempatan ini. Luar biasa Sri Kandi yang mengabdikan dirinya untuk mengandalkan generasi bangsa menuju lebih baik dan bisa bertahan hidup di masyarakat. Salam SMA Double Track. Maju bersama, hebat semua, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.